kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa SD Inpres 2 Sausu mendapatkan paket makanan bergizi gratis. Upaya antisipasi terhadap penyebaran paham radikal di wilayah operasi terus dilakukan Satgas Madagoraya. Ratusan warga Donggala menyerbu kantor Samsat untuk mengurus pemutihan pajak kendaraan. Kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan pemutihan pajak kendaraan langsung disambut antusias masyarakat Kabupaten Donggala. Mereka langsung menyerbu kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat. Ratusan warga rela antri mengurus pemutihan pajak kendaraan bermotor maupun denda tunggakan. Mereka membawa KTP, STNK, BPKB, dan dokumen lain untuk didaftarkan ulang maupun diperpanjang masa berlaku surat kendaraannya. Pihak Samsat Donggala menyebutkan terjadi lonjakan hingga 300% pemilik kendaraan yang mengurus pemutihan pajak setiap hari. Jumlah ini berbeda jauh dibandingkan hari biasanya sebelum program pemutihan pajak kendaraan. Sebagian besar diantaranya merupakan kendaraan yang menunggak pajak selama beberapa tahun. Sesuai data yang masuk, sekitar 300% kenaikan dari hari-hari sebelum pemutihan ini. Jadi memang rata-rata yang melakukan pemutihan atau mendaftarkan ulang kendaraannya yaitu kendaraan tunggakan. Sekitar 65% kendaraan tunggakan itu melakukan pendaftaran ulang dari H+2 kemarin. Pemutihan pajak kendaraan tersebut tidak hanya dilakukan di kantor Samsat, melainkan hingga ke pelosok desa. Samsat Donggala mengoperasikan layanan Samsat keliling ke sejumlah titik, seperti di Kecamatan Tanantovea, Rio Pakava, dan Sojol Utara, serta wilayah lain yang memiliki keterbatasan akses. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor maupun denda tunggakan ini dilaksanakan sejak 14 April hingga 14 Mei 2025. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Dalam permusyawaratan perwakilan. Jiwa nasionalisme harus ditanamkan sejak usia dini, terutama kepada kalangan pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa, termasuk para pelajar yang ada di Kabupaten Poso. Mereka juga harus diberikan pemahaman pentingnya menghargai pahlawan. Satuan Tugas Madagoraya yang sedang menjalankan tugas operasi di Kabupaten Poso juga berupaya membangun kesadaran berbangsa dan rasa cinta tanah air. Sasarannya adalah anak-anak sekolah dasar yang tinggal di wilayah operasi. Seperti yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Ratalemba Taman JK, Kecamatan Poso Pesisir, Senin pagi. Kami Satgas 3 Preventif OS Madagoraya 2025 rutin melaksanakan kegiatan upacara bendera di sekolah yang berada di Poskam Tipmas. Kegiatan ini terlaksana atas dasar perintah Bapak Kasatgas 3, Bapak Dansek Brimob, Kombes Pol Kurniawan Tandirogre SIK MSI. Kegiatan ini kami laksanakan guna meningkatkan rasa nasionalisme sejak dini terhadap anak-anak sekolah. Tidak hanya wawasan kebangsaan, Satgas Madagoraya juga memberikan edukasi tentang pentingnya menghargai perjuangan dan jasa pahlawan. Salah satunya Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita. Momen upacara juga bertepatan dengan Hari Kartini. Dalam rangka untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Terima kasih kami ucapkan kepada person Satgas 3 OPS Madagoraya. Semoga apa yang dilakukan pada hari ini dapat membawa rahmat dan berkah demi kelangsungan pendidikan anak-anak kita pada saat ini.
Pihak sekolah pun mengapresiasi langkah dari Satgas Madagoraya tersebut. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman yang kuat tentang jiwa nasionalisme serta menghargai hasil perjuangan para pahlawan. Syahrul Cahya melaporkan dari Poso. Mengisi momen libur dan akhir pekan di alam terbuka memang mengasyikkan, apalagi bagi para penikmat dan pecinta alam. Salah satu lokasi wisata alam yang kini ramai dikunjungi berada di Desa Bale, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala ini bisa menjadi rekomendasi. Destinasi wisata bernama Raka River Camp baru dibuka sekira 3 bulan terakhir. Panorama hutan, pepohonan yang rindang, hingga aliran sungai yang memanjakan mata menjadikan pengalaman pengunjung semakin nikmat menikmati momen liburan yang santai. Tak heran, destinasi wisata yang satu ini membuat penasaran banyak orang. Tenda-tenda yang berjajar ini terisi penuh oleh para pengunjung dari Kota Palu dan sekitarnya. Sebagian dari mereka datang karena penasaran, ingin menikmati secara langsung destinasi glamping alias kemah alam yang tengah viral tersebut. Ini baru pertama kali karena sudah viral di TikTok, jadi langsung ke sini. Alamnya sih yang bikin penasaran. Ada inspeksi, soalnya keren sekali juga di sini. Vibes-nya, alamnya dapat, isi lingkungannya juga bagus. Jadi saya kesini dengan keluarga karena ada acara reuni dari Komsimas. Oh, gitu ya. Karena pertama tempat di sini itu cukup strategis, dekat dari Kota Palu sekitar 1 jam. Dan dia itu berbau dengan alam. Di sini tuh murah teman-teman. Kita bayar 370 itu sudah include tenda dan ini semua pertama kali. Kesannya bagus sih tempatnya karena asli kan, ada sungai, ada ya asli masih di hutan. Raka River Camp memang sengaja didesain oleh pendirinya dengan konsep suasana hutan yang asri. Destinasi milik Sutono, warga Baliase, Kabupaten Sigi ini baru dibangun pada Februari 2025 lalu. Pengunjung juga mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari tenda kapasitas 3-4 orang, meja dan kursi, hingga peralatan masak-memasak. Untuk mereservasinya, ditarif dengan biaya Rp370.000 per tenda. Jika berkunjung saja, hanya dikenakan tarif masuk sebesar Rp20.000 per orang. Kami sengaja membuat ini karena termasuk salah satu kebutuhan atau peminat dari camping yang ada di Sulawesi Tengah khususnya. Dan kami dari Camp dan Rumah Camping Palu itu berkeinginan memang membuat konsep camping yang secara betul-betul alami, hutan. Dan di sini pun belum ada jaringan sama sekali. Jadi alhamdulillah respon dari masyarakat selama ini sangat antusias sekali. Makanya reservasi sampai bulan Mei itu untuk weekend full. Jadi kami juga sudah kerjasama dengan pemerintah Desa Bale. Jadi rencananya untuk Desa Bale ini akan dijadikan destinasi wisata. Kami di sini belum ada jaringan untuk telekomunikasi. Tapi itulah salah satu keunikan di sini. Jadi tapi ya itu dari konsumen sendiri ada yang menginginkan bisa adanya koneksi komunikasi. Tapi ada juga pengen yang nggak usah. Itu ya salah satu tantangan juga. Tapi kedepannya insya Allah nanti mungkin ada jam-jam tertentu yang akan kami siapkan fasilitas untuk bisa komunikasi dengan pihak luar. Dari Kota Palu berjarak 10 km atau menempuh perjalanan sekira 20 menit. Untuk sementara, destinasi wisata glamping ini baru dibuka di momen akhir pekan Sabtu sampai Minggu. Ke depan, lokasi tersebut dan beberapa tempat lainnya di Desa Bale akan dijadikan sebagai destinasi wisata alam. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala.
Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabe.